kita set di posisi paling nol ya, kita coba dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel J3, luar biasa ya. Kali ini di sebelah kiri gue sudah ada produk dari APR ya. Produk ini ya, ini adalah satu buah hand planer atau electric planer ya. Nah, dia dengan tipe AP82 Pro Max ya, electric planer ya, sudah terregistrasi K3L ya. Untuk di sini spesifikasinya di 450 watt, 220 volt ya, ada di 16.000 untuk RPM-nya ya, tenaga setara di 800 watt ya. 82 ya, mesin serut kayu 82 mm. Jadi mungkin kalau yang gue tangkap 82 nih base atau matanya ya, nanti kita akan lihat ya. Carrying case-nya menarik juga ya, ini lumayan lah ya. Dan kalau teman-teman tanya harganya di berapa ya, ini harganya mungkin gue bisa bilang mirip-mirip dengan yang kalau biasa kita dapat kardus doang ya, nggak dapat carrying case seperti ini ya. Ini murah banget ya, kalau lagi promo mungkin ini under 600.000, sekitar 560 atau 570 segituan lah ya. Tapi kalau bottom price-nya dia ada di 600 berapa, Cing? 620.000 ya. Oh, luar biasa ya. Nah, di sini sudah ada manual book ya, dan sudah ada kartu garansi ya. Nah, ini sudah ada dashback-nya ya. Nah, udah ada gate-nya di sini juga ya. Di sini beberapa aksesoris. Ini biasanya aksesoris seperti untuk ngasah mata ya, dan kunci untuk mencopot si matanya. Nah, ini dia unitnya. Wow ya. Nah, ini dia unitnya. Nah ya, wah ini cakep banget, ada plastiknya nih dia. Ya, masih kinyis-kinyis nih ya. Nah, ini sih sebenarnya bukan pertama kali ya untuk gua nge-review ya. Nah, jadi 82 ini lebar dari mana pada blade-nya ya. Lebar dari blade-nya ini dia di 82. Menarik, modelnya menarik, apa namanya, lain dari yang lain ya. Di sini agak sedikit berbeda ya. Nah, dia juga udah ada apa ini namanya, sepatunya, dan dia model sepatunya nih dia sudah ada apa namanya ini, per ya. Jadi kalau kita taruh seperti ini, nah jadi matanya ini udah pasti posisinya bakal ngambang ya. Ini kita kesampingin dulu ya untuk boxnya. Yang pertama, gue mau bahas yang pertama, dia udah ada safety, dia udah ada lock untuk si triggernya ya, lock triggernya udah ada. Dan ini yang hitam ini dia rubber ya, dan kabelnya gue suka dia warnanya merah, lain dari yang lain ya. Dia modelnya berbeda ya. Nah, ini kabelnya juga lumayan panjang ya, dia ukuran kabelnya ini di 20,75 ya. Ini mungkin ada sekitar 3 meter ya. 3 meter ada nih ya, kurang lebihnya ya. Ya adalah 3 meter ini si kabelnya. Ya luar biasa sekali, dan ini warnanya juga merah, membedakan banget ya. Biasanya kalau yang beberapa yang pernah gue review ini memang biasanya umumnya hitam ya, seperti itu. Ya, nah di sini dia untuk pengaturan dipnya ya. Ini dia modelnya clicky nih ya. Modelnya clicky ya. Di sini agak sedikit berbeda ya. Nah, modelnya clicky. Nah, dia tuh clicky itu apa ya? Maksudnya klik, ada kliknya dia. Tidak model seperti biasanya kan ada umumnya polos aja. Dan di bagian depan sini ya. Nah, dia udah ada apa namanya? Gate ya. Gate biasanya nanti untuk mapas di bagian tepi biasanya. Nanti kalau di tepi itu bisa, kalau tukang-tukang kayu yang udah ahlinya banget ya, udah jago banget, biasa dia pakai planer kayak begini nih biasa buat tepian. Jadi kita nggak pakai apa namanya, trimmer lagi ya, langsung di slice di samping. Dan di sini ya, nah ini dia udah ada dashback-nya. Nah, di sini dashback-nya udah ada. Ini nanti teman-teman bisa pakai ya. Nah, flow-nya gua nggak tahu nanti flow-nya nih enak apa enggak keluarnya ya. Nanti kita akan coba juga ya. Ini jadi dia bisa modelnya dibalik ya. Ini jadi dia modelnya bisa dibalik ya, untuk si buangannya ya. Posisi mau di kiri ataupun di kanan. Ini kayaknya dia bisa dibalik ya harusnya ya. Nah, ya. Nah, jadi dia modelnya bisa dibalik nih, teman-teman ya. Jadi dia misalnya teman-teman mau, oh, gue suka pakai tangan kanan tapi buangnya suka ke kanan juga, atau gue suka pakai tangan kiri butuh buangannya ke kiri. Jadi ini teman-teman tinggal nyopot bagian ininya doang ya, dicopot. Nah, ditarik ya.
Nah, seperti ini ya. Nah, oke, sebentar. Nah, ini dipencet ya. Nah, lalu teman-teman tinggal tarik aja ya. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman tinggal tarik aja nih ya. Nah, jadi ininya yang teman-teman balik ya posisinya. Jadi dia tuh bisa buangnya mau ke kiri ataupun mau ke kanan ya. Nah, ya dia udah ada slotnya, jadi mudah ya untuk membolak-baliknya ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kita buang ke kanan. Dan di sini gate-nya juga kita udah ada nih ya. Jadi gate-nya di sini bautnya udah ada dua. Sorry, bukan ya, mur ya, mur plastik ya, kepala head plastik ini. Jadi kita tinggal tempatin kanan ataupun kiri. Jujur kalau untuk build quality ya gue bisa katakan hampir mirip-mirip sama yang setara di kelasnya ya, di 600 ribuan. Nah, ini gue mau coba denger suaranya. Nah, ini dia ya. Ini kita udah colokin. Nah, suaranya enak ya, kayak ngebass lebih deep, apa ya, stereo ya. Jadi kayak agak dalam suaranya. Ini juga menarik ya, bagus juga kalau menurut gua. Dan tapi ini gua belum coba ya. Kalau dari suara tuh beda ya, karena biasanya beberapa gua nge-review planer nih, kadang-kadang ada suaranya yang agak sedikit kering. Kalau ini suaranya agak deep, agak dalam ya. Nah, untuk masalah jujur ya, kalau kita ngomongin blade bawaan eee planer tuh mau merek apapun ya, gue yang udah pernah gue review dan gue coba ya, itu kayaknya nggak ada yang bagus juga ya. Andai kata kalau kita udah kenain ke hardwood ya kayak jati, ya sonokling dan yang lain, wah ini biasanya juga nggak lama biasanya ya, nggak lama. Nah, makanya biasanya kita tuh upgrade lagi ya, kita upgrade lagi, kita sesuaiin lagi nih ya kan. Jadi nggak bisa kalau kita ngandelin mata bawaan ini langsung bagus ya, tajam gitu ya, nggak bisa ya. Nah, ini gate-nya ya kita bisa pakai, bisa enggak, tapi biasanya teman-teman jarang juga buat yang make ya. Nanti kalau ada yang butuh ya silahkan, di sini udah disediain dari APR ya. Oke, mungkin kayaknya gue mau langsung coba aja ya, kira-kira tenaganya seperti apa dan performanya seperti apa ya. Dan kita akan lihat untuk flow pembuangannya ya, apakah dia bekerja untuk buang kanan dan buang kirinya. Langsung kita coba aja yuk. Oke, ini kita akan coba ya. Jadi gue mau coba ngeplain ya. Nah, tadi kalau kita lihat ya itu desibel sebelum kita gunakan. Jadi kalau misalnya, maksudnya gini, kita nggak bisa menghitung desibel ini dari pas udah posisi ngetam ya, karena bervariasi. Matanya jelek, matanya nggak tumpul, ya semakin bising, ya kan. Jadi gue cuma hanya memberikan tolak ukur dari posisi hidup mesinnya aja, ya. Jadi hidup mesinnya. Nah, mesinnya itu posisi hidup tanpa dibebankan ngetam. Nah, berisiknya berapa? Tadi sekitar 90 ya, Pak RT ya. Nah, ini kan berarti udah 90 ya. Nah, ini kita coba apa? Kita ketam terlebih dahulu. Nih kita set di posisi paling nol ya. Kita coba dulu ya. Nah, ini seperti yang gua katakan kemarin ya. Jadi flow-nya ini dia bisa kita atur. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman mau lihat ya flow-nya bagus apa enggak, kita coba kasih lebih dalam lagi ya. Kita coba ambil setelan yang kita taikin sedikit ya. Mungkin di 0,5 kita coba ya, biar supaya ininya lebih kelihatan ya. Kita coba ya. Nah, ini jati nih kayunya nih, tapi jati muda ya. Nah, jati merah putih kalau kata orang Jawa Timur ya. Nah, ini flow-nya agak lumayan. Ini kita coba balik ya. Nah, ini yang gue cerita kemarin ya. Nah, jadi ini kita balik. Oke. Ini agak kesangkut
posisinya agak sangkut kayu nih kayaknya. Nah ini memang bagian dalam harus ikut kita tekan juga ya. Jadi ini juga udah kesangkut kayu. Nah, kesangkut kayu dia jadi susah keluarnya ya. Ini juga dia nggak akan kebalik karena ini udah ada slotnya ini dan ini ya. Dia tinggal disamain aja. Nah, ya. Oke. Nah, ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita buang ke kiri ya. Ke kiri gua ya. Iya, ya. Kalau menurut gua flow-nya bagus ya. Untuk buangan udaranya bagus dan ini juga untuk lock triggernya enak, ya. Nah, jadi dia tinggal ke-lock aja posisinya. Nah, nah. Posisinya enak untuk locknya dan buat flow-nya juga enak, dia bisa diatur kiri dan kanan. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh umumnya sih enaknya ya kalau mainnya pakai tangan kanan, buangannya ke kanan ya. Kalau di posisi kiri gini enaknya pakai tangan kiri ya. Nah tapi ya tergantung ya. Jadi semua sesuai kebutuhan kalian aja. Tapi yang jelas alat ini udah support ya. Dan ini enak, mudah banget. Maksudnya untuk ngebaliknya ya. Tapi dengan catatan tidak terjepit kayu ya. Kalau tadi memang agak terjepit kayu, jadi memang agak susah ya untuk posisi kejepit kayu tadi. Nah kayak gini doang. Nah, tinggal dibalik aja posisinya. Ya ini mudah sekali, nggak susah. Nah ya gampang banget ya. Kalau gua ngerasa nggak ada masalah ya. Untuk power enak, untuk suara sih yang gue lebih suka, dia lebih bulat suaranya ya. Jadi nggak lebih soft, kedengaran di telinga ya. Nggak terlalu bising banget lah ya, seperti itu. Tapi sekali lagi kalau ke kayu berisik enggaknya tergantung ya. Seperti yang gua awal gue bilang ya, tergantung mata yang kalian pakai ya. Semakin tajam ya semakin nggak berisik ya kan. Nah, semakin tumpul semakin berisik. Apalagi kalau ketemunya hardwood. Kebetulan ini jati, biarpun masih muda ini tetap jati ya. Jati Jawa Timur ini. Nah gitu ya guys. Jadi kalau gue rasa ya silakan kalian pertimbangkan ya. Kalau ini gue jujur gue suka dengan aksesoris yang diberikan dan carrying case yang kita dapetin. Ya nice banget sih kalau menurut gue. Ya, lumayan cukup bekerja kalau menurut gua ya. Jadi dengan harga di kelasnya ya, mungkin gue bisa katakan ini wajib ya buat kalian pertimbangkan ya dengan beberapa kompetitor yang pernah gue review dengan harga setara di kelasnya. Poin yang pertama sebenarnya kalau gue bilang ini lebih unggul dari carrying case. Dia udah ngedapetin carrying case, biasa kalau yang lain-lain ini biasa kita cuma dapat dus doang ya. Dan jujur ya kalau untuk build quality ya, ini gue suka, ini banyak banget rubbernya dan dia juga lebih kelihatan rapih karena memang si carbon brushnya dia udah di dalam ya. Ini gue suka menurut gue dan dari suara sih ya, dari suara tuh dari awal udah enak banget, dan apalagi kalau misalnya kita ganti matanya yang TCT ya mungkin ya. Nah ini akan jauh lebih enak lagi ya. Nah tapi tadi gue rasakan ya untuk flow-nya ya itu udah cukup ya. Tapi kalau misalnya mungkin lubang ini lebih gede lagi ya mungkin akan lebih enak ya menurut gue. Jadi dorongannya lebih kuat lagi dah. Tapi kalau menurut gue kalau untuk menggunakan dashback agak kurang. Ya, kalau menurut gue lebih baik daripada dashback, gue saranin mending langsung ke dust collector ya. Jadi dia udah ngisep, udah niup juga. Jadi lebih cepat keluarnya kan karena dust collector niup, nyedot. Ya kan dari sini posisinya niup. Nah ini lebih enak. Kalau misalnya pakai dashback, jujur dashback ini biasanya pas dia udah penuh, dia nggak terasa tuh. Tiba-tiba cepet aja langsung pek, nah penuh istilahnya kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut gue lebih baik tidak usah menggunakan pakai dashback kalau menurut gua ya. So kalau menurut gua nggak ada masalah ya, untuk pengaturan dip ininya juga enak ya, nyaman juga, dan dari perpaduan warna antara grey dan merah ini keren banget ya. Pas kalau menurut gua dari mulai kabel, trigger dan lock triggernya dan pengaturan
deep ya kedalaman si matanya ya. Nice banget kalau menurut gua dan ukuran matanya juga banyak banget ya buat teman-teman cari, upgrade matanya misalnya menggunakan mata TCT ya udah banyak banget di, pasaran ya. Silahkan tinggal dicari aja. Oke ya di sini gue cuma hanya mereviewkan aja, dan sekali lagi ya, pilihan semua di tangan kalian ya. Mau merek apapun, mau ya apapun itu ya semua pilihan di tangan kalian ya silahkan kalian, teman-teman ya di apa, dipikirkan kembali aja kira-kira yang udah menurut teman-teman ya pilihannya yang pasti ya, oke, yang tepat ya kan. Nah model, warna, desain, dan yang lain-lainnya ya silakan, ditentuin aja sendiri sama teman-teman ya. Luar biasa banget ya kalau menurut gua, sudah cukup oke ya, mungkin, gua akan sertakan untuk link pembeliannya nanti teman-teman silahkan tinggal cek aja ya. Ya, kalau menurut gua udah oke banget, base plate-nya juga nggak ada masalah ya. Ini bahannya juga, bagus ya, sangat terlihat sekali dan, sepatu ini, ada yang suka ada yang enggak sih sebenarnya dari beberapa teman-teman. Tapi kalau gua so far suka-suka aja karena memang di sini kan juga dia modelnya, spring ya. Jadi kalau misalnya kita lagi slide ngejalanin kayu ya ini nggak akan menjadi, problem juga ya, seperti itu. Oke, nice banget kalau menurut gua, ya silakan, sekali lagi ya, keputusan ada di tangan kalian, gue cuma hanya mereview ya. Gue Gugun di sini dan ada Bung Bayu juga ya, gue akan sertakan untuk link pembeliannya, jangan lupa kalian cek di deskripsi ya. Oke ya, sekali lagi ya mohon dibukakan pintu maaf jika ada salah-salah kata di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.